Terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, kita juga sudah kehadiran narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Mas Haris Abu Ulia, pengamat terorisme. Selamat malam, Mas Haris. Selamat malam, Mas Urban. Baik, tapi saya terlebih dahulu ke Mas Nasir Abbas, karena tadi cerita kita agak tanggung sedikit. Mas Nasir, bisa diceritakan saat Anda merekrut itu, apa yang Anda berikan kepada orang-orang yang Anda rekrut sehingga mereka mau ikut untuk ajaran Anda, dan umur berapa yang Anda rekrut saat itu? Ya, sebenarnya anak-anak remaja itu ya paling diandalkan. Ya, selain daripada orang-orang dewasa. Kalau orang-orang dewasa, ya mereka diandalkan dari segi finansialnya. Sementara kalau anak-anak muda, mereka lebih punya banyak waktu. Ya, waktu untuk belajar, waktu untuk berlatih, ya waktu untuk beraktivitas. Ya, apalagi anak muda ya kita tahu ya senang kalau misalnya diajak untuk bagaimana menjadi seorang pahlawan, bagaimana menjadi seorang pejuang. Ya. Nah, oleh karena itu saya selalu mengajarkan kepada orang-orang yang bersama saya yang juga ikut merekrut, ya, supaya memang anak muda ini adalah potensi besar. Di saat kemudian mereka dihadapkan kepada saya untuk berdiskusi, seringkali saya selalu bertanya, ya kan, untuk apa tujuan hidup? Kenapa kita hidup? Ya, kenapa Allah biarkan kita hidup? Tahu nggak tujuannya? Nah, itu kemudian mulailah saya ajak bahwa karena Islam, karena Muslim, ya tujuan kita adalah untuk menyebarkan Islam. Kita tidak hanya meyakini Islam untuk diri sendiri, tetapi juga kita harus mengamalkan dan mengajak. Ya, banyak orang lain yang mengajarkan Islam, tetapi mereka tidak benar. Kenapa? Karena Islam yang benar itu harus ditegakkan, yaitu undang-undang Islam. Nah, jadi inilah yang kemudian ya saya ajak mereka untuk bagaimana melaksanakan Islam dengan diperjuangkan sampailah tertegaknya negara Islam. Baik, Mas Haris, apakah memang pola seperti itu masih berlangsung hingga saat ini? Yang direkrut adalah remaja karena tadi masih belum tahu tujuan hidup seperti apa, dan juga nilai-nilai yang disampaikan tadi, apakah memang itu dengan mudah mempengaruhi anak-anak muda sehingga ikut aliran radikal, Mas Haris? Ya, anak muda itu relatif punya kelebihan dalam logistik. Dia punya banyak waktu, dia masih dalam proses tumbuh berkembang di jiwa dan pikirannya, dan dalam proses pencarian. Dan itu tentu berbeda dengan orang tua. Oleh karena itu, ketika kemudian ada interaksi dengan orang-orang yang menawarkan gagasan yang cukup menarik, jadi dengan retorika yang menarik dan sebagainya, dengan argumentasi yang kesannya sangat rasional, bagi anak-anak muda yang dalam proses pencarian itu ya mudah untuk mengakomodir atau kemudian mendominasi dalam dirinya pikiran-pikiran yang ditawarkan. Berbeda dengan orang tua yang sudah punya pengalaman, apalagi kalau kemudian dia sudah berkeluarga, kadang akan disibukkan dengan urusan-urusan yang kaitannya dengan soal ekonomi dan sebagainya. Berbeda dengan anak muda, lebih banyak waktu, ada keluasan, dan itu memungkinkan banyak orang menawarkan gagasan masuk di segmen anak muda ini. Baik, Mas Nasir, lalu bisa diceritakan bagaimana Anda akhirnya tersadar turning point-nya seperti apa dan akhirnya keluar dari aliran itu dan kembali ke jalan yang benar? Memang berat ya, karena saya sudah di posisi yang cukup tinggi dalam kelompok Jamaah Islamiyah. Ya, saya memimpin anggota Jamaah Islamiyah itu di wilayah yang cukup besar, yaitu di wilayah timur, Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan juga selatan Filipina. Nah, saya yakin benar bahwa wajib menegakkan negara Islam. Tetapi kemudian teman-teman ini telah mengganggu dengan melakukan aksi bom. Ya, karena bagi saya aksi bom gereja pada tahun 2000 itu gangguan pertama. Ditambah lagi dengan aksi bom Bali pada tahun 2002, itu gangguan yang cukup besar. Ya, sampailah polisi kemudian mengungkap bahwa peristiwa bom Bali tahun 2002 itu adalah Jamaah Islamiyah di baliknya. Padahal sebenarnya tidak semua Jamaah Islamiyah, itu hanya sebagian atau segelintir kecil dari anggota Jamaah Islamiyah yang setuju dengan untuk melakukan aksi bom di Indonesia.
Akibatnya, polisi kemudian menangkap semua anggota JI, terutama para pimpinan, dalam rangka untuk menangkap pelaku bom Bali tahun 2002. Termasuklah saya kemudian tertangkap. Saya berusaha lawan. Saya berusaha lawan pada saat polisi sudah mengepung saya berharap saya mati. Ya, saya sudah berusaha menantang dengan melawan polisi, tetapi Allah takdirkan lain, saya ditangkap hidup-hidup. Nah, disitulah berputar dalam pikiran saya, ya, kenapa Allah biarkan saya hidup, padahal saya sudah berusaha untuk mati. Ya, 6 polisi menodongkan senjata ke saya, tetapi hanya terjadi baku pukul, ya, dan tidak ada satu butir peluru pun yang kemudian ditembakkan kepada saya. Nah, dalam pikiran saya, ya, saya berpikir, kenapa Allah memberikan kesusahan ini? Ya, sebab bagi saya aksi bom itu bukan jihad. Beda ya antara perang dengan terorisme. Dulu kita tidak mengenal dengan nama terorisme. Tetapi aksi bom ke gereja itu dilarang oleh Allah SWT. Aksi bom itu ya yang ditargetkan kepada warga sipil di dalam Islam tidak dibolehkan. Bahkan di medan pertempuran tidak boleh membunuh warga sipil, orang tua, anak-anak, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Nah, sementara mereka, ya, teman-teman saya itu melakukan aksi bom terhadap warga sipil di tempat bukan tempat perang. Saya sudah tidak setuju sejak peristiwa bom gereja tahun 2002. Nah, di satu sisi saya ingin menegakkan negara, sisi lain ada teman-teman yang melakukan aksi bom. Ya, sampailah ketika tertangkap, saya terus berpikir, kenapa Allah membuat ini semua jadi kacau balau begitu? Pasti Allah murka. Nah, Allah murka inilah yang saya cari ayatnya. Ternyata saya temukan ayat bahwa innallaha la wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah siksaan Allah tidak hanya menimpa pada orang berbuat zalim saja di antara kalian. Nah, ini saya berpikir bahwa mereka yang melakukan aksi bom itu telah berbuat zalim. Maka Allah juga kenakan saya, ya, kesusahan yang sama seperti yang lain. Saya terima takdir tersebut. Ya, kemudian ya Allah bukakan hati saya lagi ketika polisi-polisi yang saya kafirkan ini, ternyata saya melihat mereka menjalankan ibadah sholat itu dengan baik, tepat waktu. Ya, kemudian mereka jalankan ibadah puasa Senin Kamis, ada juga puasa Nabi Daud, sehingga terfikir dalam hati saya, layakkah saya kafirkan polisi ini? Nah, disinilah yang kemudian gejolak di hati saya, sehingga saya berpikir ada something wrong dalam masalah saya mengkafirkan polisi. Kemudian saya juga tidak setuju dengan aksi bom. Maka Allah barangkali menginginkan sesuatu dari saya untuk saya melakukan hal untuk menghentikan mereka. Dulu saya sudah berusaha untuk menghentikan mereka, tetapi mereka tetap terus melakukan itu. Saya sudah nasihati bahwa gereja itu tidak benar, tapi mereka tetap terus melakukan. Barangkali dengan ditangkap ini, Allah memberi saya jalan untuk menasihati mereka jangan melakukan lagi. Itulah yang membuat saya terbuka pikiran saya bahwa aksi bom di tempat warga sipil itu sebuah kezaliman dan itu bukan jihad. Baik, Mas Nasir, Anda kan sudah pernah memimpin kelompok pada saat itu. Ketika Anda ditangkap, bagaimana dengan anggota kelompok Anda dan di mana mereka saat ini? Apakah waktu itu mereka juga ditangkap dan bagaimana dengan saat ini? Apakah sudah berubah atau ternyata tetap masih tergabung dalam JI? Ya, di antara anggota bawahan saya ada yang ditangkap dan ada yang tidak. Karena waktu itu ya belum ada Jamaah Islamiyah belum dinyatakan sebagai organisasi terlarang, sehingga polisi hanya menangkap pelaku bom. Ya, tidak menangkap semua anggota JI. Ya, sehingga ada di antara anggota JI di bawah saya, ada yang tertangkap karena terkait dan ada yang tidak ditangkap. Nah, mereka tersebar di mana-mana, sehingga sekarang pun masih ada yang bertahan di Filipina karena sudah menikah dengan orang lokal di sana. Nah, saat merekrut, apa saja yang menjadi ciri khas rekrutan untuk jamaah Islamiyah ini agar kita mengetahui masyarakat juga bisa waspada ketika ada orang yang dekat dengan kita bisa memilah-milah mana yang harus kita terima, mana yang tidak. Seperti yang tadi Bu Selvi sampaikan, yang Bu Selvi pesankan, apa saja harus kita sampaikan kepada orang tua. Nah,
ciri-cirinya jika seorang anak itu atau seorang remaja itu mudah percaya, apa yang kita sampaikan mudah percaya. Ketika kita bilang jangan kasih tahu orang tua ya, jangan bilang-bilang ke orang lain ya, dan dia juga nurut. Nah itu berpotensi untuk direkrut selanjutnya. Ya kalau misalnya hari ini bertemu, besok dia ajak bertemu kemudian dia tidak datang, ya kali ketiga dia ajak bertemu tidak datang, itu sudah tidak akan dilanjutkan lagi. Tetapi kalau misalnya dibuat janji dan dia datang lagi, dibuat janji dan dia datang lagi, ini sudah berarti berpotensi, ya. Nah, cirinya itu adalah orang yang anak ini mudah diajak untuk membenci. Misal contoh, ya kita sampaikan bahwa ya pemerintah ini tidak baik, pemerintah ini zalim, pemerintah ini memusuhi Islam. Lalu dia mengiyakan dan membenarkan. Nah, ini sudah satu potensi. Ya begitu. Tidak bisa kita jadikan pakaian itu sebagai satu ciri untuk bisa merekrut. Tetapi ya sikap dia dalam menerima argumen dan ucapan kita, nah orang itulah yang kemudian akan dianggap sebagai berpotensi. Makanya ya sering-sering saya selalu ingatkan dalam setiap kali di seminar, terutama kepada anak-anak remaja, apa saja yang kita baca, apa saja yang kita lihat, apa saja kita nonton, apa saja yang kita dengar, kita harus klarifikasi. Terutama kita klarifikasi kepada ayah ibu kita, atau kepada guru kita, atau kepada kiai kita, atau kepada tokoh agama yang lain. Sehingga kita mendapatkan perbandingan paham atau second opinion ya untuk dari yang kita dengar tadi atau yang kita ketahui tadi. Amanlah kita kalau kita punya second opinion. Tetapi kalau kita mau dipakaikan kacamata kuda, nurut sama orang yang ajak kita itu, jangan dengar ustaz ini, jangan baca buku itu, jangan baca penulis ini, jangan ikut pengajian sana, jangan dengarin pemerintah. Lalu kemudian dia nurut, itu artinya dia sudah dipakaikan kacamata kuda. Baik, terima kasih Mas Nasir Abbas atas kesaksian Anda. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi warga Indonesia sehingga bisa berhati-hati dalam bersosialisasi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Dan pemirsa, perbincangan kita masih akan kita lanjutkan. Bagaimana dengan jaringan terorisme yang di Indonesia? Apakah tadi katanya yang masih ada anggota Jamaah Islamiyah masih aktif hingga saat ini? Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tambahan narasumber lainnya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.